Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas PMSH ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pengaruh populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan terhadap harga nilai rumah di San Francisco. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Dani Maulana dengan NIM 14201008. Saya Muhammad Bilal dengan NIM 11201059. Saya Tan Jaga. Dan terakhir saya Khairul Nisa Nurpriyono dengan 13201015. Selanjutnya ini yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang ya. Pertambahan penduduk di San Francisco meningkatkan kebutuhan akomodasi yang berdampak pada jumlah lahan di daerah tersebut dan menyebabkan meningkatnya kebutuhan ekonomi dan harga properti di San Francisco. Guna menghemat biaya, para pelaku bisnis di San Francisco melakukan beberapa inovasi dalam bisnis properti sehingga membutuhkan riset, yang mana hal yang dikaji yakni populasi, jumlah anggota, dan rumah tangga, dan pendapatan per rumah tangga. Permasalahannya adalah yang pertama, bagaimana statistika deskriptif, analisa korelasi, dan model regresi linear dari data populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan rumah tangga terhadap harga rumah di San Francisco. Dan yang kedua, variabel apa saja yang berpengaruh terhadap harga rumah di San Francisco. Dan yang ketiga, bagaimana penguji asumsi residual IIDN atau identik independen berdistribusi normal dari data populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan rumah tangga terhadap harga rumah di San Francisco. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui statistika deskriptif, hubungan korelasi, dan model regresi berganda melalui pendekatan metrik dari populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan rumah tangga terhadap harga rumah di San Francisco. Dan yang kedua, mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap harga rumah di San Francisco. Yang ketiga, mengetahui uji asumsi residual IDN atau identik independen distribusi normal dari data populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan rumah tangga terhadap harga di San Francisco. Oke, selanjutnya ada statistika deskriptif. Kita dapat ketahui bahwa dari statistika deskriptif ini kita mengetahui bahwa rata-rata harga rumah di San Francisco itu sama dengan varian sebesar yang ada di tabel ini. Kemudian nilai minimum dan maksimumnya itu bisa dilihat dari populasi varian besarnya. Terus nilai minimum dan maksimumnya ini serta rata-rata jumlah itu dapat kita lihat dari rentang yang jauh antara nilai maksimum dan minimum data di atas yang menyebabkan nilai keragaman datanya besar. Rata-rata pendapatan di mana nilai minimumnya dan nilai maksimumnya itu variansnya besar. Oke, lanjut. Kedua ada analisis korelasi. Analisis korelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara harga rumah di San Francisco dengan populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan rumah tangga. Diketahui bahwa uji korelasi harga rumah di San Francisco dengan jumlah populasi
jumlah rumah tangga dan pendapatan rumah tangga untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan 0,05. Didapatkan gagal tolak, artinya tidak terdapat hubungan linear antara variabel respon dengan kedua variabel prediktornya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada model regresi melalui pendekatan matriks. Model regresi ini untuk memprediksi nilai dari harga rumah di San Francisco apabila mengalami kenaikan atau penurunan, menggunakan pendekatan matriks untuk mendapatkan nilai BO, B1, B2, dan B3. Dapat kita ketahui nilai dari masing-masing sehingga dapat diturunkan menjadi model regresi. Artinya setiap bertambahnya satu satuan populasi mengakibatkan harga rumah akan turun. Dengan syarat jumlah rumah tangga dan pendapatan yang dihimpun konstan atau sama dengan 0. Akan naik jika ditambahkan satu satuan jumlah rumah tangga dengan syarat populasi dan pendapatan yang dihimpun konstan atau sama dengan 0. Jika ditambahkan satu satuan pendapatan yang dihimpun dengan syarat populasi rumah tangga, itu sama semuanya nilainya 0. Oke, lanjut. Yang terakhir ada pengujian terhadap parameter RLB. Analisis ini untuk mengetahui apakah nilai parameter berpengaruh terhadap model regresi yang diperoleh. Yang A itu ada uji serentak. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah harga rumah di San Francisco dengan populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan rumah tangga berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji variabel-variabel tersebut secara bersamaan. Kita ketahui bahwa dari tabel ini harga rumah di San Francisco dengan populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan rumah tangga sangat signifikan terhadap model, sehingga dapat diambil keputusan tolak H0, artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap modelnya. Terima kasih. Selanjutnya ada uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah harga rumah di San Francisco dan ketiga variabel prediktornya berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji masing-masing variabel secara terpisah. Bisa dapat diketahui bahwa populasi memiliki nilai P value, namun T hitung kurang dari T tabel, sehingga keputusan gagal tolak H0. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara populasi terhadap model. Dan dapat diketahui lagi bahwa jumlah rumah tangga memiliki nilai P value kurang dari standar deviasi dan nilai T hitung lebih dari T tabel, sehingga keputusan tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah rumah tangga terhadap model. Dan dapat diketahui lagi bahwa pendapatan rumah tangga memiliki nilai P value kurang dari standar deviasi dan nilai T hitung lebih dari T tabel, sehingga keputusan tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan rumah tangga terhadap model. Selanjutnya ada pengujian asumsi IDN. Asumsi IDN atau Identik, Independen, dan Distribusi Normal merupakan uji yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil percobaan yang digunakan memenuhi ketiga asumsi tersebut dalam melakukan suatu percobaan. Selanjutnya ada A, residual identik dalam varian. Ujian asumsi residual identik menggunakan plot residual versus fit dari model regresi antara harga rumah di San Francisco dengan populasi. Bisa dilihat dari gambar secara visual, dapat dilihat plot residual versus fit cenderung membentuk suatu pola. Bentuk plot ini menunjukkan bahwa residual data hasil analisis regresi belum memenuhi asumsi keidentikan dalam varians. Namun, pada laporan kali ini diasumsikan bahwa residual data identik. Kedua, ada residual independen. Ujian asumsi residual independen menggunakan plot residual versus order dari model regresi antara harga rumah di San Francisco dengan populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan rumah tangga. Bisa
bisa dilihat secara visual dapat dilihat plot residual versus order. Tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa residual independen. Terakhir, residual berdistribusi normal. Ujian distribusi normal untuk residual dilakukan dengan menggunakan uji normalitas sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar, tunjukkan plot mendekati garis lurus atau garis normal, dan nilai P value lebih dari standar deviasi, sehingga diperoleh keputusan gagal tolak H0, artinya residual distribusi normal. Terima kasih. Adapun kesimpulan yang kami dapat dari hasil praktikum kali ini, yaitu pertama, statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata harga di rumah di San Francisco, populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan rumah tangga yaitu $185.960, 975 jiwa, 394.425 rumah tangga, dan $28.786,775. 2. Terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dan ketiga variabel prediktornya. 3. Model regresi yang diperoleh yaitu Z sama dengan 81.526,9 dikurang 200,4 ditambah 393,6 ditambah 4,5 T. 4. Diketahui bahwa jumlah populasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga rumah di San Francisco, sedangkan jumlah rumah tangga dan pendapatan harga rumah tangga terdapat harga rumah di San Francisco memiliki hubungan yang signifikan. Berdasarkan hasil uji asumsi residual IIDN, dapat diketahui bahwa data populasi, jumlah rumah tangga, dan pendapatan terhadap harga rumah merupakan data yang bersifat residual tidak identik, residual independen, dan berdistribusi normal, namun dalam laporan ini tetap diasumsikan sifat residual identik. Adapun saran yang kami dapat setelah mengerjakan praktikum ini yaitu dalam melakukan eksperimen atau percobaan, panduan yang jelas dalam melakukan percobaan sangat penting dalam menganalisis data percobaan. Ketelitian sangat diperlukan. Dalam melakukan penelitian haruslah lebih teliti lagi pada saat mengentrikan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan, karena apabila hitungan analisis dari suatu data pada satu tahap saja maka berakibat perhitungan yang lain juga salah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur yang kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.